Halo bunda-bunda, apa kabar semuanya? Salam jumpa dan selamat beraktivitas bunda-bunda. Semoga bunda-bunda semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Oh ya bunda-bunda, aktivitas saya pagi ini saya awali dengan merebus singkong ya bunda. Ini tuh ceritanya singkong saya bunda, saya ambil sendiri di kebun saya sendiri. Karena kami itu orang-orang Toraja pada umumnya bunda suka sekali makan singkong ya bunda-bunda, apalagi kalau di pagi hari kami selalu sarapan pakai singkong rebus. Bagaimana dengan bunda-bunda semua? Apakah ada yang samaan dengan kami orang Sulawesi Selatan yang suka makan dengan singkong? Kalau memang ada bunda-bunda, boleh tulis di bawah kolom komentar ya bunda-bunda, biar saya tahu bahwa bukan hanya kami saja yang suka makan singkong, tetapi bunda-bunda juga ada yang suka seperti kami. Dan kami di daerah kami sini bunda-bunda umumnya kalau makan singkong itu tidak suka kalau diolah atau sudah dibikin kue begitu bunda-bunda. Kami lebih suka kalau direbus seperti ini saja bunda-bunda, direbus pakai garam saja, tidak pakai bumbu apa-apa yang lain. Cukup pakai garam itu sudah nikmat rasanya ya bunda, diminum sama kopi pahit atau kopi manis. Itu tuh rasanya nikmat sekali. Karena apa bunda-bunda? Kami memang orang di sini bunda sudah terbiasa bunda-bunda makan singkong, jadi sekalipun ada singkong ada kue, kami lebih suka makan singkong ya bunda-bunda, kecuali kalau memang singkongnya tidak ada, baru kami makan kue, maksud saya bunda-bunda. Dan di sini juga bunda-bunda, daripada bunda-bunda bosan menyaksikan saya beraktivitas yang itu saja bunda-bunda, saya mau balas komentar dari teman-teman, atau ada salah satu teman kita yang bertanya bahwa apakah saya ini adalah orang Bugis. Nah, saya ucapkan terima kasih bunda karena sudah bertanya seperti itu dengan saya. Karena dengan bunda bertanya seperti itu, saya bisa lebih memperkenalkan diri lebih lagi kepada teman-teman semua, supaya teman-teman lebih tahu lagi saya lebih dalam lagi bunda-bunda ya. Dan jawabannya bunda-bunda adalah saya bukan orang Bugis, tapi saya orang Sulawesi Barat, tepatnya di Mamasa bunda-bunda. Tapi di sini juga saya mau jelaskan bunda-bunda kenapa di setiap video saya selalu bilang saya orang Sulawesi Selatan, karena memang saya berdomisili di Sulawesi Selatan bunda-bunda. Karena suami saya orang Sulawesi Selatan dan kami menetapnya di Sulawesi Selatan. Makanya di setiap video saya selalu bilang saya orang Sulawesi Selatan. Kan tidak mungkin juga bunda-bunda di tempat kita berdomisili. Maksud saya bunda-bunda, di mana tuh kita berdomisili bunda, disitulah alamat kita yang sebenarnya bunda. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa bukan saya tidak mengakui bahwa saya orang Sulawesi Barat, tetapi pada kenyataannya bunda memang saya sudah jadi orang Sulawesi Selatan ya bunda-bunda. Dan di sini bunda-bunda saya langsung saja ke pokok video saya bunda-bunda, yaitu bersih-bersih ya bunda-bunda. Di sini tuh saya lagi di kamar anak saya yang kedua bunda-bunda. Di sini saya juga mau perkenalkan anak saya yang kedua itu bunda-bunda adalah anak laki-laki bunda, baru kelas 2 SMP. Jadi kalau umur kelas 2 SMP itu bunda-bunda sudah cukup bisa untuk bersihkan kamarnya sendiri ya bunda-bunda. Dan memang bunda-bunda setiap hari sebelum anak saya itu berangkat, dia akan sempatkan dirinya bersihkan kamarnya. Tapi biasa bunda-bunda seperti orang tua pada umumnya itu bunda-bunda, biasa kalau anaknya sudah berangkat pasti dibersih-bersihkan ulang ya bunda-bunda. Nah di sini tuh ceritanya bunda, karena anak saya sudah tidak ada, jadi saya ulangi kembali ini bunda. Tapi saya tidak pernah kasih tahu anak saya bahwa saya mengulang kalau dia sudah bersihkan bunda-bunda, supaya apa bunda? Anak kita itu bisa percaya diri bahwa kamarnya itu bisa bersih karena dirinya sendiri ya bunda-bunda. Dan mungkin cara saya ini di dalam mendidik anak-anak saya bunda, bisa bunda-bunda jadikan tips masing-masing dalam membesarkan anak-anak itu bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda semua masih belum ada punya anak yang sudah umur remaja. Ini tuh bagus sekali dipraktekkannya bunda-bunda, yaitu membiasakan anak kita sendiri membersihkan kamarnya masing-masing. Nanti kalau mereka sudah tidak ada tuh sudah pergi
mengerjakan tugasnya masing-masing di sekolah, baru kita orang tuanya memperbaiki bunda-bunda. Supaya apa bunda-bunda? Anak-anak kita itu terbiasa untuk mengerjakan tugasnya sendiri ya bunda. Tapi saran saya juga bunda, jangan terlalu mengharapkan atas apa yang mereka kerjakan bunda-bunda, karena namanya juga anak-anak bunda itu masih perlu dikontrol ya bunda-bunda. Kadangkala anak kita itu bunda-bunda dari mulai waktu main HP atau menggunakan HP, maksud saya bunda-bunda, kadangkala itu bunda-bunda kita sebagai orang tuanya itu harus kontrol supaya apa bunda, anak kita itu jangan lupa waktu untuk belajarnya, waktu untuk bermainnya, bahkan waktu yang lainnya bunda-bunda mereka bisa pergunakan dengan baik, karena kita orang tua selalu setia mengingatkan anak-anak kita atas apa yang harus mereka kerjakannya bunda-bunda. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua itu bunda sepenuhnya bukan hanya di rumah saja ya bunda-bunda, atau bersih-bersih saja, atau mungkin masak-masak apa kerja rumah atau aktivitas yang lainnya, bukan hanya bunda-bunda, tetapi sesungguhnya bunda, kita itu orang tua bunda punya tanggung jawab dan peran yang sangat-sangat sungguh luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing bunda. Mungkin suatu saat nanti bunda-bunda semuanya akan merasakan hal yang saya rasakannya bunda-bunda. Dan saya doakan semoga ketika anak-anak bunda semua bertumbuh besar, menginjak remaja, bunda-bunda semua dapat bertanggung jawab sepenuhnya bunda-bunda. Karena dengan cara kita bertanggung jawab dalam mendidik, merawat, membesarkan anak-anak kita bunda sampai umur remaja bahkan pemuda sekalipun bunda, kita harus melakukan tugas kita bunda-bunda sebagai orang tua untuk menunjukkan jalan yang terbaik buat anak-anak kita bunda-bunda. Karena apa bunda-bunda? Kita harus menghargai dan mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, atau atas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa bunda-bunda? Tidak semua orang bunda-bunda di luar sana yang diberikan keturunannya bunda-bunda. Masih terlalu banyak teman-teman kita bunda-bunda yang tidak ada keturunan. Mungkin apakah masih belum waktunya bunda-bunda, atau memang tidak ada sama sekali bunda-bunda. Jadi kita itu yang sudah diberikan keturunan dengan baik bunda-bunda, kita harus mensyukurinya bunda lewat tugas dan tanggung jawab kita kepada anak kita masing-masing bunda-bunda. Dan saya pribadi bunda tidak peduli seberapapun yang Tuhan berikan kepada saya anak-anak, yang saya percaya bunda bahwa itulah talenta saya yang mungkin Tuhan lihat kepada saya, sehingga mungkin Tuhan memberikan saya anak lebih dari bunda-bunda yang lainnya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa mungkin karena Tuhan telah mempercayakan saya dalam mendidik, merawat, membesarkan anak-anak yang saya miliki sekarang bunda-bunda. Sekali lagi bunda-bunda, saya perjelas bahwa saya seorang ibu rumah tangga dari Sulawesi Selatan, mempunyai 5 orang anak bunda-bunda, dan 5 anak itu bunda-bunda saya sangat mensyukurinya. Terkadang tidak habis-habis saya panjatkan ucapan syukur saya kepada Tuhan bunda. Karena apa bunda-bunda? Tidak semua orang bunda yang dapat memiliki anak sebanyak itu ya bunda-bunda. Dan inilah yang menjadi prinsip dan motivasi saya bunda dalam menjalani hidup saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Selalu belajar sabar dan tabah dalam menjalani semua tugas-tugas saya yang harus saya pikul setiap harinya bunda-bunda. Dan singkat cerita bunda-bunda, saya sudah ada di meja makan. Saya lagi petik sayur daun singkong dengan sayur kangkung bunda-bunda. Ini tuh sebenarnya bunda-bunda daun singkongnya, daunnya tadi singkongnya saya rebus maksud saya bunda-bunda. Jadi itulah enaknya bunda-bunda kalau kita rajin menanam. Terlebih di singkong ini bunda-bunda, selain isinya bisa kita makan, daunnya juga bisa kita pergunakan sebagai lauk pauk bunda. Ini juga bunda ada sedikit kangkung yang saya bawa dari kebun, saya petik-petik dulu, baru saya bersihkan meja saya bunda yang super berantakan ini. Dan ceritanya tuh bunda, dari tadi saya beraktivitas,
Saya hanya sendirian saja di rumah bunda karena si kecil itu lagi dibawa bapaknya keluar beli jajan bunda-bunda. Jadi di sini tuh saya bekerja dengan santai, tidak ada gangguannya bunda-bunda. Tapi saya rasa sebentar lagi mereka pulang bunda-bunda dan saya akan bekerja lagi dengan penuh perjuangannya bunda-bunda. Sambil kerja ke sana kemari, urus anak yang super super aktif bunda. Tapi itulah prinsip saya bunda yang saya pegang, bahwa bagaimanapun repotnya saya di dalam mengerjakan tugas-tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga bunda, saya tetap berpegang teguh pada prinsip saya bahwa itulah risiko sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus benar-benar dapat bertanggung jawab di dalam tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakannya bunda-bunda. Dan singkat cerita lagi bunda-bunda, suami saya sudah pulang sama anak kecil saya ini bunda-bunda, dan benar adanya terjadi bunda-bunda bahwa sandiwara telah berlangsung bunda. Baru kerja ini kerja itu, anak saya sudah banyak cekcok bunda. Seolah-olah pertarungan dalam hidupku telah dimulai. Tetapi walaupun begitu bunda-bunda, saya tetap mengerjakan tugas-tugas saya dengan santai bunda, sambil berharap semoga apa yang harus saya kerjakan di sepanjang hari ini dapat saya selesaikan. Karena apa bunda-bunda, tidak ada orang lain yang dapat kita harapkan bunda-bunda, atau yang dapat saya harapkan maksud saya bunda-bunda. Dan di sini bunda-bunda tidak terlalu banyak cucian piring saya karena selama saya urus anak saya untuk bersiap-siap mereka ke sekolah, saya sesering mungkin cuci piring kotor saya bunda. Dan ceritanya ubi saya yang saya rebus atau singkong saya yang saya rebus bunda sudah masak, jadi saya mau siap sajikan untuk suami saya bunda. Dan hal merebus ubi ini bunda, itu saya rutin kerjakan setiap pagi bunda. Karena apa bunda-bunda, suami saya sudah sangat terbiasa untuk makan singkong setiap pagi. Jadi setiap pagi tidak pernah namanya alfa yang namanya singkong ya bunda-bunda. Karena namanya itu bunda-bunda sudah menjadi kebiasaan, jadi kalau kapan waktu yang namanya singkong itu tidak ada lagi saya sajikan di pagi hari, pasti suami saya akan cari-cari. Bahkan anak saya yang kecil itu bunda akan seolah-olah mencari ubi bunda, sekalipun masih belum bisa diungkapkan bunda mana ubi, tapi itu dapat terbaca di raut wajahnya bunda. Dan di sini tuh bunda-bunda ada kue yang dibeli dari suami saya, dan ini kue itu maksud saya bunda, itu tuh akan bertahan sepanjang hari bunda, tidak akan cepat habis ya bunda. Karena apa bunda, suami saya itu sama anak saya akan lebih memilih ubi ya, seperti yang bunda-bunda lihat saya tawarkan kue dan dia minta ubi bunda-bunda. Ini tuh bukti nyata bunda, bukan saya mengada-ngada, bahwa kami tuh memang suka sekali singkong ya bunda. Ini saya akan tawarkan dulu kue kepada anak saya, dan dia tuh menolak bunda, jadi terpaksa saya kasih singkong bunda ya. Apalagi dengan suami saya bunda, dia akan lebih menikmati singkong daripada kue. Jadi ceritanya tuh bunda, ini kue itu paling yang makan itu adalah saya ya bunda. Makanya itu bunda, di sekitar kebun saya, sebenarnya itu bunda saya punya kebunnya bunda-bunda, itu saya tanami kebanyakan kangkung sama sawi, dan di setiap pinggir-pinggirnya itu bunda saya akan usahakan menanam singkong bunda-bunda. Karena apa yang buat saya rajin itu menanam singkong bunda, karena semua anggota keluargaku itu bunda atau anak-anakku itu bunda suka sekali makan singkong. Jadi biar dari belakang rumah saya sampai rumah saya itu akan penuh singkong ya bunda-bunda. Ditambah lagi mereka itu suka sekali makan sayur daun singkong bunda-bunda. Jadi itu yang memotivasi saya semua, sehingga saya itu rajin sekali menanam singkong ya bunda-bunda. Makanya kalau bunda-bunda melihat belakang rumah saya atau depan rumah saya itu, bahkan sekitar rumah saya itu bunda-bunda akan dipenuhi dengan tanaman singkong bunda.
Dan singkat cerita bunda, sambil anak saya sarapan sama suami saya beraktivitas lagi bunda-bunda seperti yang bunda-bunda lihat. Dari sapu-sapu, pel-pel, sampai mencuci, itu semua saya kerjakan ya bunda-bunda. Dan sebenarnya yang bunda-bunda lihat ini adalah sebagian kecil saja dari aktivitas saya bunda-bunda. Karena apa? Sebenarnya saya punya rumah itu bunda-bunda berliku-liku bunda-bunda. Jadi kalau saya membersihkan rumah kayu saya ini tuh sebenarnya daerah dapur bunda. Di daerah dapur itu ada saya tembok sedikit seperti ini bunda-bunda. Jadi ini baru daerah dapur. Ditambah lagi kalau di daerah belakang itu bunda ada kandang ayam sama tempat mencuci saya itu sangat memakan waktu yang sangat luar biasa bunda. Jadi saya kalau mau bikin video bersih-bersih rumah di sekitar rumah saya ini mungkin akan dibagi 3 video bunda, karena lantaran rumah saya ini berliku-liku bunda. Jadi saya akan bagi waktu ke bunda-bunda. Kalau saya bersihkan di bagian area atas rumah itu misalkan 1 hari di bagian area depan rumah, saya juga akan bersihkan 1 kali. Jadi di setiap titik daerah rumah saya ini bunda tidak akan saya sapu dalam waktu yang sama. Karena apa bunda-bunda? Masih banyak tanggung jawab lain yang harus saya kerja ya bunda-bunda. Sedangkan rumah saya ini berliku-liku, walaupun rumah sederhana bunda, rumah dengan apa adanya, tapi sebenarnya itu bunda berliku-liku, bukan juga besar bunda, tapi berliku-liku kayak bentuk L apa itu semua bunda-bunda. Dan di sini bunda-bunda saya juga memasukkan baju-baju saya ini ke mesin cuci. Ini seperti yang bunda-bunda lihat, saya itu kalau mencuci bunda-bunda kayak usaha laundry ya bunda-bunda. Karena apa? Saya pakai 2 mesin cuci bunda-bunda, yang satu untuk baju jalan atau baju sekolah anak-anak, yang satu untuk baju rumah bunda. Karena apa? Cucian saya itu bunda setiap hari numpuk seperti gunung bunda. Ditambah lagi yang sudah dicuci yang harus kita lipat-lipat itu luar biasa bunda-bunda. Tapi ingat bunda-bunda, jangan pernah loyo, jangan pernah lemah atau putus asa dalam menjalani tugas, karena itu memang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya bunda-bunda. Dan saya akhiri aktivitas saya hari ini bunda. Semoga dapat memotivasi bunda-bunda semuanya. Dadah.